Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Adli Alim. Nama se- Perkenalkan nama saya Muhammad Adli Alim. Saya dari mahasiswa Pancabudi Medan. NPM saya 1914 370585. Saya kelas KJK reguler 2 kelas tertiga 3A. Materi yang pertama adalah komputer forensik. Komputer forensik itu adalah teknik untuk melakukan penyelidikan atau investigasi beserta analisis untuk mengumpulkan data dan memberikan bukti-bukti berupa data yang berada di sebuah komputer. Dalam referensinya dengan persoalan hukum yang tengah diselidiki, tujuan penting dari komputer forensik adalah melakukan suatu penyelidikan terstruktur dan sistematis di dalam pencarian bukti data yang ada dalam mendapatkan apa yang sebenarnya terjadi pada komputer tersebut, serta siapa yang bertanggung jawab baik user ataupun stakeholder. Kasus yang ada di Indonesia, kasus digital forensik yang ada di Indonesia itu usus usut usut sobekan Al-Quran polisi usut usut sobekan Al-Quran polisi lihatkan ahli digital forensik. Polisi akan menyelidiki ahli digital forensik untuk menyelidiki kesalahan video viral berisi dalam kertas diduga mushaf Al-Quran yang berhamburan di Jalan Gunawarman, Jakarta Selatan. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Indra Jafar menyelamatkan pelibatan ahli digital forensik. Itu digunakan membuktikan apakah sebakan kertas yang viral di media sosial itu merupakan kitab suci atau bukan. Indra tidak menampik polisi mengalami kesulitan untuk mengusut kasus ini, sebab barang bukti berupa sobekan kertas diduga mushaf Al-Quran itu tak ditemukan saat polisi mendatangi lokasi. Petugas keamanan di lokasi juga belum bisa memastikan apakah kertas yang viral dalam rekaman video berdurasi 30 detik itu adalah mushaf Al-Quran atau bukan ya. Menambahkan polisi juga masih mencari rekaman pengawas atau CCTV yang merekam dugaan sobekan kertas diduga Al-Quran itu berasal dari sebuah mobil yang sedang melintas. Itu yang belum, karena itu akan sehari sebutlah kejadian benar nggak yang dibuang dari mobil, karena dari CCTV belum menemukan sedang melintas. Sebelumnya beredar sebuah rekaman video menanyakan sobekan sejumlah kertas diduga mushaf Al-Quran ya perkembangan berhamburan di Jalan Gunawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam video viral itu juga terdengar suara lelaki yang mengeklaim sebelum itu adalah Al-Quran. Ia juga sempat mengambil sejumlah sobekan sebagai tanda bukti. Sobekan itulah tanda bukti kalau dia itu melakukan tindakan kriminal. Masih dalam video itu sobekan kertas itu juga terlindas oleh kendaraan yang melintas. Dari penyelidikan sementara diduga video yang menyangkut itu direkam Sabtu tanggal 19 bulan 8 2018 di pukul malam hari.
eh Otitans barang bukti. Itulah yang saya sebutkan tadi. Barang buktinya itu adalah dalam video viral itu juga terdengar suara lelaki yang mengalami bas itu adalah Al-Quran. Ia juga sempat mengambil sejumlah sobekan sebagai tanda bukti. Barang bukti itu adalah bongkahan kertas koyak-koyak sobekan atau sobekan yang bertebaran di Jalan Gunawarman, Jakarta Selatan. Masih dalam video itu, itulah dia tanda buktikan. Bagaimana menjalankan tahap digital forensik? Seorang ahli digital forensik dapat menggambarkan tahapan dan metode-metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang file terhapus, transaksi yang rusak, lalu apa saja sehariannya, tahapan-tahapan dalam implementasi digital forensik. Secara umum ada 4 tahapan yang harus dilakukan dalam implementasi digital forensik, yaitu 1. Pengumpulan extension, mengumpulkan dan mendapatkan bukti-bukti yang mendukung penyelidikan. Tahapan ini merupakan tahapan yang sangat menentukan karena bukti-bukti yang dapat akan sangat mendukung penyelidikan untuk mengajukan seseorang ke pengadilan dan diproses sesuai hukum hingga akhirnya dijebloskan ke tahanan. 2. Pemeliharaan atau prevention, pemeliharaan dan menyiapkan bukti-bukti yang ada, termasuk pada tahapan ini melindungi bukti-bukti dan kerusakan perubahan dan penghilangan oleh pihak-pihak tertentu. Bukti harus benar-benar steril. Artinya belum mengalami proses apapun ketika diserahkan kepada ahli digital forensik untuk diteliti. Kesalahan kecil pada penggunaan bukti digital dapat membuat barang bukti tidak diakui di pengadilan, bahkan penghidupkan komputer dengan tidak akan hati-hati bisa saja merusak atau merubah barang terbukti tersebut. 3. Analisa atau analisis, melakukan analisa secara mendalam terhadap bukti-bukti yang ada. Bukti yang telah mendapatkan perlu dieksplor lagi kembali ke dalam sejumlahan skenario yang berhubungan dengan tindak pengasutan, antara lain siapa apa yang dihasilkan dan waktu melakukan penelusuran bisa dilakukan pada data sebagai berikut: alamat yang dikunjungi, pesan email atau kumpulan email, register Windows, log event viewers dan log option, termasuk juga pengecahan metadata. 4. Presentation, menyajikan dan mengurangkan secara detail laporan penyelidikan dengan bukti-bukti yang telah dianalisa secara dicantumkan pada saat presentasi. Penyajian laporan ini antara lain tanggal dan waktu terjadinya pelanggaran, tanggal dan waktu pada investigasi, permasalahan, masa berlaku analisa laporan, penemuan bukti berharga pada laporan akhir. Penemuan ini sangat ditentukan sebagai bukti penting proses penyidikan. Teknik khusus yang digunakan, contoh password, hacker, bantuan pihak lain, pihak ketiga. Laporan disajikan terus di cross check langsung dengan saksi yang ada, baik saksi yang terlihat langsung maupun tidak langsung. Mengapa digital forensik perlu dilakukan? Forensik digital diperlukan karena biasanya data di perangkat target dikunci, hapus atau disembunyikan. Apa itu trick go tools? Menurut sejarahnya, istilah trik pertama kali diterapkan oleh ini adalah ilustrasi dari proses trik menggunakan bantuan tools. Tools proses penanganan awal barang bukti komputer di TKP. Kegiatan yang dilakukan secara elektronika
Elektronik dapat diselidiki dengan cara melalui teknologi analisis forensik digital. Alat forensik digital live digunakan untuk menunjukkan bukti digital dan mandiri kegiatan kebawahan terjadi pada sistem atau jaringan. Bagaimana logistik legalitas digital forensik? Di bidang hukum pidana, analogi sebenarnya tidak termasuk bagian dari interpretasi karena sebagai diketahui bahwa dalam pidana terdapat asas dasar merupakan prinsip yang mencerminkan sifat utama hukum pidana tersebut secara filsafat, yaitu asas penelitian legismen, prinsip legistis, yang dikenal pula dengan istilah asas nullius diction numrum crimen, yaitu tidak temukan tidak ada perbuatan yang dilarang diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Merumuskan asas legitatis yang dirangkat dalam satu kalimat, nullum crimen nulla offensa sin tidak ada perbuatan pidana. Perbuatan pidana tidak ada pidana tanpa ketentuan undang-undang terlebih dahulu. Yang disampaikan Melanchthon yang mengatakan bahwa dasar pokok dan menjatuhi pihak pidana pada orang apabila tidak ada kesalahan. Hal dasar ini adalah mengenal pertanggungjawaban seseorang atas perbuatannya yang telah dilakukannya. Segitu aja, terima kasih kepada Bapak Pak Julham Eskom Mkom. Apa kata saya yang salah tolong dimaklumi Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.